Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga ketika kita dipanggil oleh Allah nanti kita dikenal sebagai umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Halo guys, balik lagi sama aku Andrul Firdausi di channelku ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, aku mau lanjut ceritaku sebelumnya yang tentang aku memutuskan untuk masuk sekolah tahfiz menggantikan waktuku gak kuliah tahun lalu. Nah, jadi gini teman-teman. Awalnya tuh bisa dibilang susah banget untuk nyari sekolah tahfiz yang masih buka pendaftaran. Kenapa? Soalnya aku kan dapat pengumuman terakhir untuk masuk kuliah itu di bulan September. Akhirnya aku memutuskan itu ya akhir-akhir September lah. Jadi itu bisa dibilang lewat dari awal bulan semester baru gitu. Jadi udah mulailah pembelajaran semester baru gitu. Jadi bisa dibilang susah untuk nyari pesantren tahfiz yang masih buka pendaftaran gitu. Sampai aku ke Lembang ke tempatnya Ustadz Agim aja itu udah tutup pendaftaran. Dan ada juga di daerah Bogor, tapi aku lupa nama daerahnya apa, itu juga udah tutup. Nah, akhirnya aku nyari-nyari informasi ke adik kelasku yang dulu ku inget dia tuh pernah ikut program seperti itu, pernah masuk sekolah tahfiz juga, dan bahkan mungkin dia lebih bisa dibilang lebih lama lah daripada aku masuk sekolah tahfiz itu. Jadi akhirnya aku dapat dari dia, dan itu nggak jauh dari rumah ternyata, nggak harus lewat tol juga bisa, dan itu lebih cepat jatuhnya karena nggak jauh-jauh banget lah, daerah Kabupaten Bogor, dari Depok agak kesana lagi dikit. Nah gitu, akhirnya aku memutuskan untuk survei bareng keluargaku, bareng orang tuaku, survei ke sana dan nyari-nyari kontaknya juga. Bahwa kalau misalkan aku mau ke sana gitu, jadi ketemu sama ustadz di sana dan pihak humas ketemu di sana gitu. Akhirnya berangkat di bulan September itu, di akhir kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya akhir September lah. Akhirnya aku ke sana sama orang tuaku, survei, nanya-nanya soal program di sini seperti apa, waktu-waktunya seperti apa, terus apa aja yang aku dapat di sini. Dan di sana tuh akhirnya aku dijelaskan di pesantren tahfiz itu ada 2 program. Ada namanya program mandiri sama beasiswa. Kalau yang mandiri ini itu aku ikut yang mandiri, soalnya di mandiri ini dibebaskan untuk mau masuk kapan aja dan mau selesai kapan aja. Jadi nggak ada terikat sama yayasan, tidak ada kewajiban untuk mengabdi lah lebih tepatnya gitu. Nah kalau beasiswa itu sebaliknya, itu udah ada tes hafalan juga, terus ada perjanjian sama yayasan, ngabdi juga. Jadi setelah kita selesai program belajar atau ngaji itu diwajibkan untuk setahun mengabdi gitu. Nah kalau aku yang mandiri, jadi aku terserah mau masuk kapan aja, dan aku juga terserah mau selesai kapan aja gitu. Jadi aku bisa memperkirakan lah kapan lagi aku kira-kira selesai di sini dan melanjutkan apa yang harus aku selesaikan gitu. Nah dikasih penjelasan seperti itu, akhirnya yaudah deh, aku memutuskan untuk masuk sini. Dan dari ustadznya tiba-tiba ada tes masuk gitu. Aku kaget kan, loh ada tes ya? Itu dalam hati aku gitu ya, ternyata kira aku tuh hanya daftar, bayar, dan ditanya mau masuk kapan gitu. Ternyata ada tes gitu. Dan alhamdulillahnya gak tes hafalan gitu, tapi tes tahsin aja, baca tilawah aja. Dan itu juga baca suratnya gak panjang, maksudnya baca surat panjang tapi gak banyak halamannya gitu, cuma beberapa doang, aku lupa pokoknya. Dan alhamdulillah aku lulus tes tahsin dan tilawahnya itu. Dan ditanya sama ustadznya, jadi antum mau masuk kapan dulu, masuk sininya. Terus aku bikin rencana sama orang tua aku tuh 2 minggu setelah tes itu.
Jadi aku bilang, set mungkin 2 minggu setelah dari sini ya. Oh ya udah, nanti dikasih tahu kan apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus nggak dibawa, sama dikasih unjuk kamarku nanti gitu. Nah udah tuh pulang, aku siap-siapin segala macem, dan di sana itu nggak ada ranjang, jadi cuma kasur tok. Itu juga kasur yang udah disediain, spray segala macam, bantal itu kita yang bawa masing-masing. Jadi banyak lah hal-hal yang harus ku bawa pas masuk pesantren Tahfiz itu. Nah aku masuk akhirnya di awal bulan Oktober, tanggal 3, inget banget. Disitulah mulai perjalanan baruku, masuk dunia baru, masuk kebiasaan baru lagi, masuk lingkungan baru lagi, dengan bertemu orang-orang yang satu misi sama aku, yaitu menghafal Al-Quran. Nah disitulah aku mulai menghafal. Jadi awalnya tuh aku nggak tahu yang namanya ziyadah. Kalau mungkin sih tahu ya, mungkin kan lancar ya. Kalau ziyadah dia aku kurang tahu. Mungkin pernah dengar tapi nggak tahu lebih detail itu seperti apa. Nah tadinya tuh aku niat, bukan sih, jadi aku udah merencanakan sebelum masuk itu ya, setelah tes kan kita udah tahu nih, oh programnya seperti ini, dan aku bisa merencanakan berapa lama aku di sini. Nah disitulah aku muncul obrolan sama orang tua aku, 6 bulan dari sekarang ya dulu gitu. Jadi setelah itu aku melanjutkan untuk mencoba lagi untuk masuk kuliah. Nah selama kurang lebih 5-6 bulan itulah aku menghafal. Terus awal masuk itu aku bingung nih, mau ngafal ziyadah atau mutkin ya. Soalnya ngejar 6 bulan atau ya 6 bulan lah. Aku awalnya tuh ngejar 6 bulan. Terus akhirnya aku memutuskan diri sendiri ya. Aku tanpa ada omongan bareng sama orang tua, aku memutuskan untuk ziyadah. Dan akhirnya aku tahu ziyadah itu apa. Ternyata ziyadah itu kayak menghafal tapi kasarnya aja. Bener-bener gak dihafal banget, gak ditekenin banget biar lancar gitu, cuma hanya hafal dan sekedar lewat aja. Jadi kalau misalkan di setor ulang itu kemungkinan besarnya nggak lancar, paling cuma beberapa ayat aja yang diingat gitu. Aku memutuskan untuk ziyadah waktu itu, nggak memutuskan untuk mungkin. Pokoknya kalau ziyadah selama 6 bulan itu bisa dibilang rata-rata lah 6 bulan itu selesai 30 juz, tapi ziyadah nggak mungkin gitu loh. Kalau untuk mungkin sendiri 30 juz pasti lama lah. Bisa dibilang 2,5 sampai 3,5 tahun lah. Tergantung masing-masing orang ya. Nah terus abis itu aku kaget tuh bener-bener. Yang ngafal dari pagi abis subuh sampai abis isya, jam selesainya ya. Abis isya tuh selesai sekitar jam 9:30 lewat lah. Itu aku benar-benar baru selesai tutup Quran lah istilahnya, sebelum tidur gitu, sebelum istirahat. Nah itu benar-benar kayak wah, kaget banget gitu loh. Melihat teman-temanku yang lain gitu, yang udah program ikut beasiswa, mereka udah kenceng-kenceng banget, udah cepet-cepet banget lah ngafalnya, cepet banget nangkepnya ayat-ayat itu loh. Ya gimana sih, awal-awal juz Quran itu pasti panjang lah. Yang paling pendeknya juz 30, juz 29 gitu. Ini pokoknya merasa kayak aku cemen banget berarti ya. Kayak gini susah, mereka udah banyak gitu. Itu awal pertama kali dalam pikiranku tuh seperti itu ya. Susah banget walaupun aku cuma ziyadah gitu. Kalau mungkin kan jatuhnya lebih sering untuk dibaca, sering diulang-ulang, sering dihafal, disetor ulang juga. Kalau aku kan ziyadah, hafal, setor, udah. Nggak ada setor ulang lagi, udah gitu aja. Dan akhirnya aku capek sendiri. Karena mengejar target 6 bulan harus selesai 30 juz itu capek lah aku. Akhirnya aku konsultasi sama orang yang temenku yang bisa dibilang juznya udah banyak banget lah. Hafalan udah banyak banget. Akhirnya aku konsultasi. Ini gimana ya? Aneh capek banget dan pusing sendiri gitu loh. Ngejar sehari itu berapa juz, sehari itu harus gimana biar 6 bulan tuh selesai gitu. Terus akhirnya
inilah yang menjadi pondasi aku kuat untuk bertahan di situ, untuk melanjutkan ngafal lagi dari kata-kata orang ini. Jadi kata temanku ini seperti ini, antum kalau ngafal segini untuk ziyadah, setelah di setor lagi bakalan inget gak? Terus aku bilang kan, iya gak bakalan gitu, soalnya banyak banget dan aku juga nyetornya, aku juga ngafal cuma kasarnya aja, bener-bener gak dibikin lancar dan mungkin gitu. Nah itu baru sebanyak itu ya. Nanti kalau misalkan udah satu Al-Quran kamu hafalin dalam program ziyadah, apakah kamu bakalan inget yang sebelum-sebelumnya dan satu Al-Quran itu? Terus aku mikir kan, oh iya ya, berarti bisa dibilang capek doang gitu, ngabisin waktu untuk ngafal, tapi di akhirnya, di endingnya itu malah aku gak dapet apa-apa, malah bener-bener gak ada pegangan sama sekali untuk hasil hafalanku. Akhirnya dia bilang, lebih baik kamu tuh ngafal cuma 5 juz atau berapapun itu tapi kuat, daripada kamu ngafal sekedarnya sampai selesai 30 juz tapi kamu gak dapat apa-apa, gak ada pegangan, gak ada apapun yang kamu dapat setelah kamu ngafal dari situ. Ini di luar namanya pahala ya. Kalau pahala mah pasti dapat, insya Allah. Kita baca aja sampai terbata-bata pun itu masih dikasih lipat gandakan pahala itu. Nah dari situlah aku memutuskan untuk mungkin, hafalan untuk mungkin gitu. Hanya dari omongan itu aja. Jadi omongan itulah yang membuat aku mikir gimana ke depannya kalau misalkan hafalanku ini bisa menjadi suatu pegangan yang kuat, bisa menjadi suatu pondasi yang kuat untuk menghadapi suatu hal gitu. Jadi apa ya, pede lah, walaupun dikit tapi kenceng lah, bisa dibilang dikit tapi matang gitu. Nah akhirnya yaudah aku memutuskan untuk mulai dari juz 1 sampai gitulah pokoknya kelanjutannya. Nanti aku akan ceritakan di video selanjutnya. Dan masih banyak lah hal-hal yang menjadi suatu pelajaran hidup selama aku di pesantren Tahfiz itu. Dari mulai pergaulan ya, dari mulai ketemu teman-teman ya, dari mulai aku ketemu ustadz-ustadz yang bisa dibilang aku gak pernah ketemu selama seumur hidup. Dan itu ustadz pembinaku sendiri. Itu dari beliau aku banyak belajar tentang kehidupan. Jadi aku bukan hanya sekadar menghafal, bukan hanya sekadar membaca Al-Quran, tapi banyak pembekalan hidup untuk aku ke depannya yang aku dapat dari situ. Dan apa ya, jadi di situ aku juga bisa mengenal yang namanya menghafal Al-Quran lebih ditekenin lagi lah, istilahnya itulah pokoknya. Itu menjadi suatu hal yang benar-benar menjadi pembelajaran banget lah selama 6 bulan. Dan aku akan ceritakan sampai akhirnya aku selesai dari situ gitu. Jadi untuk video kali ini mungkin ya hanya sekedar ini aja, hanya mukadimah lah untuk aku pertama kali masuk di sekolah Tahfiz ini gitu. Jadi ya ini aja deh. Pengen kalau udah ngomong tuh pengennya berkelanjutan, tapi tahan, jangan disampaikan seutuhnya gitu. Nanti buat kedepannya mau cerita apa, jadi gitu. Nah oh iya, sama ini aku mau nanya, kalau misalkan kalian yang tahu soal kamera atau HP yang mempunyai kapasitas kamera yang bisa dibilang lumayan, bisa langsung komen di bawah. Dan aku minta sama kalian kamera sama HP yang punya kapasitas kamera yang bagus tapi harganya murah itu. Karena aku lagi insya Allah proses menabung untuk mengupgrade segala alat-alatku ini gitu, yang baru sekedarnya aja. Jadi gitu. Jadi tolong komen di bawah kalau misalkan kalian tahu soal informasi seperti itu. Kalau misalkan kalian ada yang mau DM, itu ada Instagramku, nanti aku taruh di link deskripsi, oke? Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya untuk menonton.
tentang menonton videoku cerita tentang aku masuk sekolah tahfiz ini gitu. Banyak lah cerita-cerita yang aku bakalan ceritain ke kalian, dan aku juga tipikal orang yang suka cerita. Aku tipikal orang yang suka ngomong gitu. Kalau misalkan udah ngomong A, akan balik lagi ke A gitu. Jadi bakalan berkelanjutan terus gitu. Nah, dan satu lagi, jaga kesehatan kalian. Banyak-banyak makan buah, sayur, dan pokoknya makan makanan bergizi lah. Bisa menaikkan imun kalian, bisa menguatkan kesehatan kalian gitu. Dan jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah mau nonton video sampai hari ini. Dan terima kasih yang udah subscribe YouTubeku. Dan kalian yang belum, langsung aja pencet tombol yang ada di kanan bawah, sebelah kanan ya, kanan bawah di videoku. Langsung aja pencet subscribe-nya, karena kalian akan mendengarkan cerita-cerita tentang perjalanan menimba ilmuku. Dan aku yakin dari sini juga ada suatu hal pembelajaran yang bisa kalian ambil untuk kebaikan kalian gitu. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian dan sajian-sajian yang kurang bikin kalian nyaman. Aku mohon maaf, karena aku juga masih proses belajar seperti kalian. Dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu datang daripada diriku sendiri. Pokoknya terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, pokoknya itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.